Peristiwa keempat, oke. Maaf agak lama karena memang sangat banyak yang bisa dibahas. Oke. Kenapa Yesus dipersembahkan di bait Allah? Karena Bunda Maria dan Santo Yusuf sebenarnya memenuhi apa yang dituliskan oleh Musa seturut hukum Taurat ya. Pertama kalau lihat Imamat bab 12 dikatakan seorang wanita yang baru melahirkan itu akan menjadi najis selama 7 hari. Dan selama 33 hari tidak boleh mendekat ke rumah Tuhan atau bait Allah. Jadi sekitar 40 hari. Dan setelah 40 hari ada upacara pentahiran dengan mempersembahkan kurban. Nah, kata najis di sini perlu hati-hati ya, karena kata najis bukan berarti berdosa, tetapi menjadi dalam tanda petik tidak layak untuk mendekati tempat-tempat suci ya. Tempat-tempat suci bukan berarti berdosa ya, tetapi tidak layak atau belum layak untuk mendekati tempat-tempat suci untuk beribadah. Karena darah keluar saat melahirkan dan darah adalah suci. Ya, darah adalah milik Tuhan, sumber kehidupan, dan karena darah keluar maka yang terkena darah akan menjadi tidak layak untuk beribadat. Nah, itu kata najis itu bukan masalah dosa. Jadi sebenarnya Bunda Maria sudah 40 hari dan sekarang dia dari Bethlehem menuju bait Allah untuk mempersembahkan kurban ya, mempersembahkan kurban untuk membuatnya bersih, oke, mentahirkan dia atau membuat dia jadi layak kembali untuk peribadatan. Jadi kita bisa lihat bagaimana Bunda Maria dan Santo Yusuf adalah orang-orang yang sebenarnya tahu hukum dan taat hukum. Kemudian semua anak laki-laki pertama adalah milik Tuhan dan harus ditebus. Ini dari Keluaran 13 ayat 1 ya. Lihat 13 ayat 1. Kalau kita lihat di Keluaran 13 itu konteksnya adalah anak-anak bangsa Israel yang diambil Tuhan. Jadi setiap anak laki-laki pertama adalah milik Tuhan. Dan dia akan ambil itu. Makanya supaya tidak diambil Tuhan secara permanen, bangsa Israel harus menebus anak mereka, anak pertama mereka. Biasanya kita tahu Keluaran 12 itu dengan darah anak domba ya, dengan kurban. Kemudian konteks yang kedua adalah kenapa harus ditebus, karena kita tahu anak pertama itu punya tugas yang penting sebagai imam di dalam keluarganya untuk mempersembahkan kurban. Tetapi karena kejadian lembu emas, ya lembu emas di Gunung Sinai, tugas imamat anak pertama ini kemudian diserahkan kepada suku Lewi, ya suku Lewi. Oleh karena itu penebusan ditebus kembali dalam artian ditebus supaya uang tebusannya dalam tanda petik kurban tebusannya bisa diberikan kepada suku Lewi yang akan menggantikan peran dari anak-anak pertama ini. Ya, anak-anak pertama yang seharusnya bertugas sebagai imam sekarang digantikan oleh suku Lewi. Dan suku Lewi karena menggantikan mereka harus setidaknya mendapatkan semacam ganti. Yaitu salah satu beberapa konteks kenapa perlu ada penebusan ini ya. Kemudian burung tekukur dan merpati sebagai persembahan orang miskin. Jadi Bunda Maria dan Santo Yusuf itu keluarga miskin, makanya mereka hanya mampu untuk mempersembahkan burung tekukur atau merpati. Oke, ada yang menarik karena kata yang digunakan adalah persembahan. Dipersembahkan di bait Allah, padahal harusnya Yesus ditebus. Ya. Penebusan, ya. Harusnya kata yang digunakan penebusan, tapi kata itu tidak keluar. Kata yang keluar adalah Yesus dipersembahkan. Kata yang digunakan adalah paristemi yang artinya mempersembahkan kurban. Kalau kita baca Roma 12:1, kata yang sama keluar ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan atau kurban yang hidup. Jadi Yesus sebenarnya tidak ditebus tapi dipersembahkan sebagai kurban. Jadi identitas Yesus sebagai kurban, anak domba Allah itu sebenarnya sudah keluar di Injil Lukas sejak awal. Secara eksplisit memang keluarnya di Injil Yohanes ya. Bab 1 ayat 29 saat Yohanes melihat Yesus sebagai anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Tapi identitas ini juga keluar di Injil Lukas. Dari Injil Lukas. Kurban. Mungkin Maria dan Yusuf hanya mempersembahkan merpati karena miskin. Tetapi sejatinya mereka membawa persembahan sejati sang anak domba Allah.
Nah, dari Bunda Maria kita di 1 Yusuf kita belajar sebagai orang tua untuk mempersembahkan anak kita kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan. Bahwa ini dari Tuhan, ya kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Ya, entah dia mau jadi imam, menjadi suster, atau ya kelak menjadi suami atau yang jadi berkeluarga, ya nggak mas. Yang penting kita persembahkan kepada Tuhan. Rencana Tuhan terjadilah pada anak saya. Ini tugas orang tua ya. Pertama dan utama seperti Bunda Maria atau Yusuf mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan.